Ki Bagus itu sampai 7 kali sholat istikharah, dan kemudian dia mengatakan ya pada prinsipnya demi segera negara ini berdiri, silahkan umat Islam rela mencabut dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, tapi minta ditambah kata yang Maha Esa. Karena menurut dia Ki Bagus, tauhid itu lebih penting daripada syariat. Jadi letakkan dulu tauhidnya di situ. Demikian juga di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, pada waktu itu Raden Partalikrama, seorang utusan dari Kediri, merupakan seorang dari Pangreh Parja, berdasarkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia dan yang berjuang untuk kemerdekaan di sebagian besar adalah umat Islam. Ini bukan tokoh ulama ini, ya, dia mengusulkan pasal 6 ayat 1 berbunyi Presiden adalah orang Indonesia asli beragama Islam. Maka dulu Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara selalu mengatakan Pancasila yang ada sekarang ini adalah hadiah terbesar umat Islam bagi bangsa Indonesia. Kalau waktu itu umat Islam tidak merelakan pencoretan, ya, dengan kewajiban yang syariat wajib muluknya juga pencoretan pasal 6 ayat 1 itu tidak jadi negara gitu. Ya, barangkali ada 2 negara, negara Islam dan mungkin negara kebangsaan dan lain sebagainya, ya. Jadi umat Islam inilah yang punya andil terbesar dengan jiwa besarnya, ya, merelakan itu aspirasinya, ya, itu dikorbankan demi tegaknya negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali hari yang penuh berkah ini kita berjumpa dalam jagongan podcast, ya, bersama guru kita, bersama sepuh kita, bersama sejarawan kita Ustadz Muhammad Jazir ASP, ya, anak suka pengajian. Nah, alhamdulillah ini kita akan nanti bincang-bincang tentang bagaimana kita menjati dirikan tentang hidup kita supaya nanti bisa lebih bermakna, berharga. Dan insya Allah mari kita simak bincang-bincang ini, kita siapkan diri, semoga nanti kita tercerahkan bagaimana mengembalikan makna kehidupan kita. Dan hari ini insya Allah kita sapa dulu guru kita. Sugeng siang, Assalamualaikum Ustaz Jazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami dari PKS, saya Solihin, Ketua MPW PKS Jawa Tengah, sowan ke sini, berguru ke sini, belajar ke sini, ingin bareng-bareng Ustadz Jazir bagaimana kita mengenali dan mengenalkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, bermasyarakat, dan dalam semua sisi kehidupan. Kita merasakan hari-hari ini kita perlu sebuah pencerahan Ustadz tentang sejarah itu, seperti yang saya dengar dari Ustadz Jazir dulu pernah menyebut istilah jali merah, bukan jas merah. Nah, salah satu yang ingin kami gali adalah bagaimana sesungguhnya karakter asli masyarakat Indonesia tentang keagamaannya, spiritualnya, latar belakangnya, sehingga kemudian memunculkan ada nilai Pancasila dan sebagainya. Mungkin Pak Jazir bisa menceritakan sehingga kami anak muda bisa memiliki perspektif yang utuh menyeluruh. Monggo Ustaz. Ya baik, sebetulnya kan Pancasila itu lahir dalam proses ketika pemerintah Jepang yang waktu itu menguasai Indonesia tahun 1942 sampai 1945 memberikan janji kepada Indonesia kemerdekaan di kelak kemudian hari.
Nah, untuk mewujudkan janjinya itu, maka kekuasaan Jepang membentuk apa yang disebut Dokuritsu Jumbaicho Sakai, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, di mana badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang, terdiri dari dua unsur besar. Yang utama adalah apa yang disebut dengan Java Hokokai, yaitu orang-orang pribumi Jawa, Sumatera, dan kemudian ditambahkan oleh Bung Hatta Borneo, oleh Bung Karno ditambahkan Indonesia Timur, yang terdidik dan terpelajar. Ya. Kemudian yang kedua dari golongan umat Islam yang waktu itu diwakili oleh unsur Masyumi. Tapi Masyumi bukan partai, tapi Masyumi yang merupakan wadah ya para ulama Indonesia, yaitu Majelis Syura Muslimin Indonesia. Karena setelah Jepang masuk ke Indonesia tanggal 8 Maret 1942, tanggal 29 September 1942 itu, ya, pemerintah Jepang, dalam hal ini Kaisar Hirohito, memberikan bintang Ratna Suci kepada Bung Karno, kepada Bung Hatta sebagai wakil Java Hokokai, dan kemudian kepada Ki Bagus Hetikusumo sebagai tokoh yang mewakili umat Islam. Maka sepulang dari Jepang dengan bintang Ratna Suci itu, dia dibebaskan leluasa bergerak di seluruh wilayah kekuasaan Jepang, yaitu di Indonesia. Tidak boleh dia ditangkap, ditahan, dihalangi oleh penguasa Jepang karena dia pegang bintang Ratna Suci langsung dari Kaisar. Maka Soekarno-Hatta kemudian menggerakkan rakyat untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Bung Hatta, Bung Karno kemudian menggerakkan Romusha dan Peta. Ya. Ki Bagus Hetikusumo kemudian mengumpulkan para tokoh-tokoh Islam, dibentuklah kemudian Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Maka ketika bulan Maret 1945 dibentuklah kemudian secara resmi Dokuritsu Jumbaicho Sakai, yang unsurnya dari Java Hokokai, Masumi, ditambah perwakilan dari etnis, yaitu perwakilan Arab diwakili oleh Partai Arab Indonesia dengan tokohnya Air Baswedan, kemudian Partai Tionghoa Indonesia, kemudian ada utusan dari Pangreh Praja, perwakilan pemerintahan, dan ada 4 orang perwakilan dari Jepang. Ya. Sebanyak 78 orang ini diangkat sebagai artinya anggota dari Dokuritsu Jumbaicho Sakai. Tugasnya adalah menyiapkan bentuk dari negara Indonesia. Ya. Maka persidangan dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, masa sidang pertama, itu fokusnya adalah untuk berbicara tentang di atas dasar apa negara nanti didirikan. Ya. Dari 78 itu ada 23 orang yang mengusulkan dasar negara. Kalau diringkas, 1, usulan negara berdasar Islam. Kemudian yang kedua, usulan negara berdasarkan kebangsaan. Yang ketiga, ada usulan negara berdasarkan kerakyatan. Dan yang keempat, usulan itu negara berdasarkan budi suci. Kemudian yang kelima, usulan negara berdasarkan Asia Timur Raya. Nah, kemudian dari usulan-usulan itu, kemudian di akhir masa sidang, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan satu dasar
negara, di atas apa negara akan didirikan, yang kemudian oleh Bung Karno usulan itu disebut sebagai Pancasila. Pancasila sebagai sebuah Weltanschauung, sebuah pandangan hidup keduniaan, ya, yang akan menjadi dasar di atas apa negara ini akan didirikan. Maka kemudian karena masa persidangan habis 1 Juni, maka kemudian disepakati dibentuk panitia kecil. Panitia kecil itu bekerja di luar masa sidang sebetulnya. Ada yang menganggap ini tidak sah, ya, karena tidak dalam masa persidangan, dalam masa reses. Nah, panitia kecil itu kemudian menyempurnakan apa yang diusulkan Soekarno ini. Ya, panitia kecil terdiri dari 9 orang, diketuai oleh Soekarno. Mereka melakukan sidang-sidang, memanfaatkan anggota Djokovic Jumbejo-Sake yang merangkap sebagai anggota Sanyo Kaikin. Sanyo Kaikin itu adalah semacam DPR-nya pada masa Jepang. Jadi sebagian besar anggota Djokovic Jumbejo-Sake ini juga anggota Sanyo Kaikin. Ya. Maka diadakan rapat-rapat panitia kecil, dan tanggal 8 Juni, seminggu setelah pidato Soekarno itu, ya, terjadilah rapat di mana perwakilan Islam mengusulkan agar ketuhanan yang oleh Soekarno diletakkan sebagai pasal atau sila yang kelima dijadikan sila pertama. Dengan ditambah kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ya. Itu kalimat itu kalimat itu kemudian ditolak oleh kelompok kebangsaan. Ya. Kemudian wakil dari Islam, yaitu Profesor Kahar Muzakir, mengatakan, kalau usulan kami ini ditolak, maka kelompok Islam akan mengundurkan diri dan tidak akan ikut di dalam pembicaraan selanjutnya dalam Djokovic Jumbejo-Sake. Maka kemudian Bung Karno menskores rapat itu. Kemudian menjelang zuhur, Soekarno mengatakan kita sholat zuhur dulu, barangkali kita akan mendapat irhas dari Tuhan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas berat ini. Akhirnya setelah sholat zuhur dibuka lagi rapat, Soekarno mengusulkan tambahan kata bagi pemeluknya. Oh iya, jadi syariat Islam rumusan dulu, itu tidak lagi berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik. Tapi Soekarno menambah kata bagi pemeluknya. Dan ini diterima secara aklamasi oleh semua panitia kecil dan disepakati akan diusulkan dalam rapat pleno yang digelar tanggal 22 Juni 1945. Jadi hasil panitia kecil ini yang berbunyi dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ya, itu keadilan sosial. Kemudian keadilan sosial, nah itu sudah disepakati dan akan dibawa dalam sidang pleno. Maka pada saat sidang pleno 22 Juni 1945 semuanya menerima secara aklamasi, maka itu disebut sebagai gentleman agreement. Karena terjadi di Jakarta, maka disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, isi Piagam Jakarta ini dalam rumusan dilengkapi dengan pernyataan kemerdekaan. Maka ini disebut dengan deklarasi. Jadi rencananya itu
akan dilakukan deklarasi kemerdekaan. Ya. Belum proklamasi ya Mas? Belum proklamasi itu dibuat deklarasinya. Ya. Nah, tetapi deklarasi yang sudah disiapkan lengkap bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan kemudian daripada itu, untuk menyusun suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah suatu susunan negara Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban, ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah deklarasi kemerdekaan. Itu 22 Juni. Itu 22 Juni dan semuanya sudah sepakat. Maka disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, ketika tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan hari Jumat Legi tanggal 9 Ramadan tahun 1364 pagi hari jam 10 bertepatan dengan 17 hari bulan 8 tahun 2605, ya, karena waktu itu kalender kita masih menggunakan kalender Jepang tahun 2605. Ya, setelah malam hari mereka menyiapkan deklarasi ini yang diketik oleh Sayuti Melik. Karena itu bulan Ramadan, rapat dimulai sudah taraweh dan menjelang sahur kira-kira jam 3 mereka bubar. Jam 9 pagi mereka berkumpul untuk menyatakan, membacakan, ya, apa yang telah ditulis. Ternyata pagi itu karena ngantuk dan lelah mungkin ketelingsut nggak ketemu. Maka Soekarno harus mendadak membuat teks proklamasi secara tertulis. Dan itulah yang dibacakan secara singkat, ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 8 bulan, hari bulan 8, ya, Jakarta hari bulan 17, ya, Agustus 05, ya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi kalau kita lihat teks proklamasi dibaca dengan suara asli Bung Karno dengan gambar Bung Hatta memegang teks proklamasi, itu direkam oleh RRI tahun 1952, ya. Akhirnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, itu dibaca oleh Soekarno di RRI, direkam tahun 1952, ya. Jadi aslinya bukan 17 Agustus, ya, tapi 17 hari bulan 8 tahun 05, gitu. Ya. Ini bisa kita lihat di Arsip Nasional. Jadi itulah proklamasi. Maka ketika pagi hari proklamasi, malam hari itu Opsir Kaikun, Opsir Angkatan Laut Jepang yang memegang kekuasaan Jakarta, karena pusat kekuasaan bala tentara Jepang itu kan ada di Dalat itu di Vietnam, ya, yang dipimpin oleh Marsekal Terauchi. Maka pada saat itu Maeda membawa seorang yang
dikatakan mewakili orang-orang Indonesia Timur. Yeah. Mereka ingin bergabung dengan Indonesia dengan catatan bahwa kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang sudah disepakati oleh semuanya itu dicoret. Ya, karena sangat ingin segera ada kemerdekaan, maka Bung Hatta malam itu menemui Teuku Muhammad Hasan, perwakilan dari Aceh yang dianggaplah representasi Islam, untuk mau mencabut kalimat itu. Tapi Teuku Muhammad Hasan tidak berani sendiri, maka dia meminta bersama Bung Hatta menemui Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim, beliau pada prinsipnya untuk kemerdekaan oke, tapi menunggu perwakilan yang menjadi tokoh utama sebenarnya dari unsur umat Islam waktu itu Ki Bagus masih dalam perjalanan. Maka pada tanggal 18 Agustus pagi dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan untuk menyiapkan siapa presiden, siapa wakil presiden, terus kemudian menetapkan undang-undang dasar. Nah, pada waktu itu Ki Bagus setelah datang diminta pendapat, dia mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan kita, tidak semata-mata dari hasil pikiran kita, bahwa dahulu kita menyepakati pun dengan sholat istikharah. Maka saya minta izin untuk melakukan sholat istikharah. Dan pada waktu itu, menurut beberapa cerita, Ki Bagus itu sampai 7 kali sholat istikharah, dan kemudian dia mengatakan, ya pada prinsipnya, demi segera negara ini berdiri, silahkan umat Islam rela mencabut dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, tapi minta ditambah kata yang Maha Esa. Karena menurut Ki Bagus, tauhid itu lebih penting daripada syariat. Jadi letakkan dulu tauhidnya di situ. Ya. Sehingga di dalam pembukaan Undang Dasar 45 yang akan diundangkan dalam lembaran negara itu sudah berganti kalimatnya menjadi negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tidak lagi berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Demikian juga di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, pada waktu itu Raden Partalikrama, seorang utusan dari Kediri, merupakan seorang dari Pangreh Parja, berdasarkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia dan yang berjuang untuk kemerdekaan ini sebagian besar adalah umat Islam. Ini bukan tokoh ulama loh ini, ya, dia mengusulkan pasal 6 ayat 1 berbunyi, Presiden adalah orang Indonesia asli beragama Islam. Tetapi ini pun kemudian oleh orang-orang yang mengatasnamakan utusan Indonesia Timur minta kata beragama Islam ini dicabut. Ya, dan Bung Hatta di dalam pengantar untuk meminta disetujui dicabutnya itu bahwa bernegara tidak hanya berdasarkan hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, tetapi juga berdasarkan praktek kehidupan bernegara yang disebut konvensi kebiasaan-kebiasaan yang lahir. Maka tentu saja tidaklah akan mungkin terjadi Presiden Indonesia ini bukan beragama Islam. Sehingga itu pun diterima dengan kebesaran hati, perwakilan-perwakilan dalam Islam itu yang penting segera berdiri negara Indonesia. Yeah. Maka dulu Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara selalu mengatakan Pancasila yang ada sekarang ini adalah hadiah terbesar umat Islam bagi bangsa Indonesia. Kalau waktu itu umat Islam tidak merelakan pencoretan, ya, dengan kewajiban yang syarat bagi pemeluknya juga pencoretan pasal 6 ayat 1 itu tidak jadi negara gitu.
Ya, barangkali ada dua negara, negara Islam dan mungkin negara kebangsaan dan lain sebagainya ya. Jadi umat Islam inilah yang punya andil terbesar dengan jiwa besarnya, ya, merelakan itu aspirasinya, ya, itu dikorbankan demi tegaknya negara. Ya, tetapi tauhid sebagai dasar prinsip di dalam bernegara itu telah diletakkan sebagai sila yang pertama. Terima kasih ya. Menarik sekali ya. Jadi justru rohnya ya, saya melihat roh tauhid satu untuk mempersatukan bangsa dan segera ya mendeklarasikan atau kemudian memproklamasikan bahkan mendirikan bangsa Indonesia. Nah, kami ingin melihat dalam lebih jauh tadi sebagaimana pidato Bung Hatta untuk kebiasaan ya, bahwa nanti di Indonesia ya pemilihan presiden ya tidak akan menyalahi ataupun tidak keluar dari kebiasaan itu. Nah, yang ingin kami gali bagaimana kondisi ya umat Islam ataupun bangsa Indonesia pada umumnya untuk menerima saat itu kan hampir sekian tahun nggak ada gejolak ya, nggak ada keinginan untuk mengubah-ubah ya, tapi kemudian hari-hari ini malah ada semangat untuk mengadakan perubahan itu, padahal mestinya ya mungkin bisa dijelaskan roh bangsa Indonesia dan bahkan ada yang menghargainya justru orang lain tadi, bisa digambarkan ya. Jadi sebenarnya kan begini, kedudukan agama dalam negara itu sudah dibicarakan di forum Sanyo Kaikin, forum DPR-nya di masa Jepang itu tanggal 15 ya Mei 1945, Bung Hatta menjelaskan. Yang ini nanti menjadi bagian dari pemahaman ya, bagian dari pemahaman tentang sila itu. Bung Hatta mengatakan kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern yang memisahkan antara negara dan agama, agama dan negara. Ya, karena boleh jadi hukum-hukum agama itu akan menjadi hukum negara. Ianya tidak lagi disebut sebagai hukum agama, tetapi ianya disebut sebagai hukum negara. Tetapi kita hanya ingin memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara, agar urusan agama tidak menjadi perkakas politik penguasa. Tidak menjadi perkakas politik penguasa. Ya, karena gini, yang dimaksud misalnya urusan agama itu penetapan awal Ramadan, akhir Ramadan. Itu tidak boleh diurus negara. Ya, kalau itu diurus negara nanti jadi alat politik. Ya, yang tidak sama pemahamannya oleh negara dianggap dia menentang negara. Bahkan bisa dilawan, dibubarkan dan lain sebagainya. Misalnya sholat subuh kunut atau tidak kunut, itu bukan ranah negara. Jadi urusan agama tidak boleh diurus oleh negara, supaya penguasa tidak menggunakan urusan ini sebagai perkakas politik. Ya, sekarang ini juga sudah nampak ada upaya-upaya menjadikan urusan agama sebagai perkakas politik. Ya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Bung Hatta. Bung Karno sudah mengingatkan untuk membangun nation and character building, pendidikan kita tidak boleh meninggalkan 3 pelajaran. 1, sejarah Indonesia. Yang kedua, ilmu bumi. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Ini 3 ini kalau hilang dari pelajaran sekolah, berbahaya bagi eksistensi bangsa dan negara. Saya salut kemarin ada ketua DPRD yang mengundurkan diri karena nggak hafal Pancasila. Saya kira banyak sekali, tidak hanya DPRD, mungkin ya dulu ketua MPR almarhum dulu juga tidak hafal Pancasila. Sekarang ini banyak sekali yang sudah tidak selaras, tidak sesuai. Bahkan ada orang mengatakan ini sudah membebani negara subsidi, itu bohong. Bohong dan bodoh. Mana bisa rakyat yang berdaulat punya sumber kekayaan alam kok disubsidi? Yang nyubsidi pemerintah itu uangnya dari mana?
Uang pemerintah itu kan dari mengelola bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan dari penarikan pajak. Semua itu milik rakyat, bukan milik pemerintah. Bohong dan bodoh, ini nggak ngerti tentang negara kalau mengatakan ada subsidi untuk rakyat. Anggota DPR yang bodoh yang mengatakan ada subsidi. Demikian juga pemerintah sangat bodoh dan membodohi rakyat. Nggak bisa, rakyat itu yang punya kok. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Untuk apa? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dipikir itu untuk kemakmuran rakyat.